Bab 1601, banyak omong kosong. Semua orang merasa tertekan oleh aura menakutkan ini, dalam hati merasa gugup tetapi tidak ada seorang pun yang melangkah keluar. Bahkan para alkemis yang tidak memiliki kekuatan sama sekali juga tidak ada satupun yang melangkah keluar demi kelangsungan hidup. Karena tidak ada seorang pun dari kalian yang melangkah keluar, maka jangan salahkan saya bertindak kasar. Judika menyipitkan matanya dan aura membunuh di tubuhnya semakin memuncak. Siapa sebenarnya kalian? Mengapa menyerbu ke lembah pengobatan? Apa kalian tidak tahu? Siapa penguasa lembah kami? Alfred maju dan bertanya kepada Judika. Haha, bukankah penguasa lembah kalian adalah Dev? Apa yang kalian harapkan darinya? Sekarang keberadaannya tidak jelas, apakah dia masih hidup atau sudah mati? Dengarkan perkataan saya sekarang maka keselamatanmu akan terjamin. Judika menyeringai lebar. Alfred tidak mengatakan apa-apa tetapi matanya menatap kerumunan orang yang mengira Dev sudah menghilang dan hidup matinya tidak diketahui dengan jelas. Hanya sedikit yang mengetahui Dev berada di dalam lembah pengobatan sekarang ini. Asalkan dapat mengulur waktu, begitu Dev tiba nanti, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Saya adalah sesepuh lembah pengobatan, penguasa lembah kami sedang pergi, saya yang bertanggung jawab di sini. Jika alkemis kami pergi bersamamu, apakah kamu akan melepaskan yang lainnya? Jika kamu tidak setuju, saya jamin tidak ada seorang pun alkemis yang dapat kamu bawa pergi dalam keadaan hidup. Alfred mengancam Judika. Judika mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak dia kemudian berkata, baik, saya setuju, sekarang panggil semua alkemis di lembah pengobatan ini untuk segera melangkah keluar. Alfred mengangguk lalu menghadap ke kerumunan orang banyak, dia saling bertukar pandang dengan empat tetua iblis dan Steve. Kerumunan orang tahu apa maksud Alfred, asalkan mereka dapat mengulur waktu dan menunggu sampai Dev menyadari apa yang terjadi di sini, dia akan segera kembali. Semua alkemis di lembah pengobatan ini dengarkan perintah saya, semua berdiri di satu sisi. Alfred berteriak kepada orang banyak. Mendengar perintah Alfred, para alkemis perlahan-lahan mulai berjalan keluar dari kerumunan. Ketika melihat para alkemis sudah berjalan keluar, Judika mengedipkan mata kepada orang-orang yang dibawanya. Kemampuan para alkemis ini tidak terlalu kuat dan dapat dikendalikan dengan mudah, selama para alkemis ini dapat dikendalikan, maka sisa yang lain bisa dibunuh tanpa ampun. Tepat pada saat ini, sesosok bayangan melayang turun dari langit. Melihat sosok bayangan yang melayang turun dari langit, semua orang di lembah pengobatan baru dapat menghela nafas lega. Orang itu adalah Dev. Siapa kalian? Berani sekali datang membuat keonaran di lembah pengobatan? Dev bertanya sambil menatap dingin kepada Judika. Dev? Wajah Judika sedikit berubah, jadi selama ini kamu bersembunyi di lembah pengobatan, sepertinya saya akan berjasa besar hari ini. Swoosh! Sebuah cahaya keemasan berkelebat dan tubuh Judika terlempar tinggi ke udara, diikuti suara nyaring sebuah tamparan keras. Wajah Judika ditampar dengan sangat keras hingga giginya rontok. Saya bertanya kepadamu, siapa kalian? Tatapan Dev membuat Judika merinding. Kami adalah anak buah keluarga King, kami mendapat perintah untuk memusnahkan lembah pengobatan, tidak disangka dapat bertemu denganmu di sini, jika kami bisa menangkapmu kembali, Tuan Muda August pasti akan memberi imbalan yang sangat besar. Meskipun Judika ditampar, tetapi dia masih menyeringai dan ada kegembiraan di matanya. Dengan mengandalkan cecunguk seperti kalian, ingin menangkap saya? Dev tertawa dingin. Wajah Judika muram dan dia berkata dengan ekspresi marah, Dev, jangan berpikir kamu bisa mengalahkan saya hanya karena barusan berhasil menamparkan saya, kamu telah membakar abis. Esensi darah lumu, meskipun telah memulihkan tubuh untuk beberapa saat, juga tidak mungkin bagimu untuk pulih seperti sedia kala, jika kamu dapat menimbang sebaiknya kamu patuh dan menyerahkan diri agar tidak mengalami penderitaan fisik. Bising, banyak sekali omong kosongmu. Sambil berkata, jari Dev berubah menjadi sebilah pisau yang memancarkan cahaya keemasan melesat keluar dengan cepat. Sebelum Judika sempat bereaksi, dia melihat lengan kirinya telah terpotong oleh gerakan Dev yang cepat. Seketika darah segar menyembur keluar dan mata Judika dipenuhi dengan rasa terkejut yang amat sangat. Bab 1602, Tekanan Psikologis. Ini tidak mungkin terjadi. Wajah Judika terlihat muram, seperti diketahui kemampuannya berada di batas akhir Master Guru bahkan seorang Grandmaster Guru yang baru dipromosikan juga tidak akan begitu mudah untuk dapat memotong lengannya dalam satu gerakan. Tetapi serangan Dev yang terlihat begitu santai telah berhasil membuatnya kehilangan sebuah lengan. Kejutan ini membuat Judika tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Orang-orang lembah pengobatan juga terpana melihat betapa kuatnya tenaga serangan Dev yang santai itu, kemudian diikuti dengan luapan antusiasme dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Tidak ada yang tidak mungkin, karena kamu berani datang ke lembah pengobatan untuk membuat onar, maka kamu harus mempunyai persiapan untuk mengorbankan nyawamu di sini. Dev menyeringai dan berkata dengan nada ringan kepada Judika. Sudut mata Judika bergerak-gerak, dia tidak berbicara lagi sambil mencari kesempatan untuk melarikan diri.
Semua orang dengarkan perintah saya, cepat tangkap Dev. Jika berhasil menangkap Dev, Tuan Muda August akan memberi imbalan besar nanti. Judika memberi perintah kepada orang-orang yang dibawanya. Bunuh. Mereka semua tidak berdaya mendengar perintahnya. Meskipun tahu kemampuan Dev sangat hebat, mereka hanya bisa memberi perlawanan dengan sekuat tenaga. Jika mereka tidak melakukan perlawanan sekuat tenaga, hukuman yang lebih kejam dan brutal akan menanti mereka. Puluhan orang itu segera mengerahkan berbagai macam teknik dan menyerang ke arah Dev. Sedangkan Judika membalikkan badan dan melarikan diri dengan mengerahkan kecepatan semaksimal mungkin. Sekelompok manusia tidak berguna. Dev mendengus dingin, diikuti berkelebat cahaya keemasan dari tubuhnya, telapak tangannya menepuk dengan ringan, terlihat sebuah telapak tangan emas yang besar di udara, menekan ke arah orang-orang itu dengan ganas. Bam! Kekuatan yang luar biasa itu langsung menyebabkan langit dan bumi berguncang serta bebatuan gunung beterbangan. Dan orang-orang yang menyerang ke arahnya semuanya jatuh tertekan di atas tanah sebelum sempat bereaksi sama sekali, tubuh mereka tertekan dengan keras sampai masuk puluhan meter ke dalam tanah. Di antara puluhan orang itu, banyak yang merupakan jagoan setaraf Master Guru, ternyata mereka begitu mudah berhasil ditekan Dev seperti setumpuk daging cincang. Tidak seorang pun yang dibiarkan hidup. Judika berpaling ketika merasakan adanya kekuatan menakutkan di belakang tubuhnya. Namun tindakan ini membuat Judika melihat sebuah pemandangan yang tak akan pernah dia lupakan. Dalam sekejap dia melihat semua orang yang dibawanya telah berubah menjadi daging cincang, mati secara mengenaskan. Pemandangan ini sangat mengguncang hati Judika. Beberapa saat kemudian Judika tersadar kembali, kemudian buru-buru membalikkan badan dan terus berlari, dia berlari untuk menyelamatkan diri, mana boleh berhenti. Namun begitu dia berbalik, ternyata Dev sudah berada di depannya. Apakah kamu pikir masih bisa melarikan diri? Dev menatap Judika sambil tertawa dingin. Dev, saya beritahu kepadamu, Tuan Muda August telah menerobos Grandmaster Guru bahkan Grandmaster Guru yang telah melewati badai petir, Tuan Muda August tidak akan mengampunimu dengan mudah, dia akan membasmimu sampai ke akar-akarnya. Judika mengertakkan gigi dengan cemberut. Kalau begitu saya akan menunggunya, tetapi bagaimana nasib saya nanti, kamu tidak mempunyai kesempatan untuk melihatnya lagi. Dev tersenyum, lalu mengangkat tangannya dan menepuk ke bawah dengan keras. Judika bahkan tidak sempat berteriak, langsung ditepuk sampai mati, begitu mudah seperti menepuk mati seekor lalat. Empat tetua iblis, Steve dan anak buah lembah pengobatan semuanya memandang Dev dengan kagum, di dalam hati mereka dipenuhi perasaan yang bercampur aduk. Mereka Seinua adalah pengikut Dev, tetapi sekarang kekuatan Dev semakin hebat dan meningkat, kesulitan yang mereka menghadapi juga semakin besar, namun semakin sedikit yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Bahkan berkali-kali, mereka masih membutuhkan perlindungan Dev, hal ini membuat mereka menyalahkan diri sendiri karena sebagai bawahan tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Dev memandang kerumunan, sepertinya dalam ekspresi mereka dia dapat melihat sesuatu. Kalian tidak perlu merasakan tekanan psikologis, kemajuan dalam menjalani kultivasi harus dilakukan secara bertahap. Saat ini banyak orang masuk ke dalam barisan kultivator iblis gara-gara ingin mempercepat kemajuan kultivasi mereka, balikan ada orang yang rela menjadi boneka dan dirasuki roh spiritual, hal ini sama sekali tidak boleh terjadi. Dev berkata kepada orang banyak. Kerumunan orang terdiam saat mendengarkan kata-kata Dev, tetapi mereka semua setuju dengan sudut pandang Dev. Bab 1603, seseorang berhasil menerobos. Kota Gama, keluarga King? Apa yang terjadi? Sudah seharian, bagaimana kabar Judika? Masalah kecil seperti ini saja tidak bisa dia lakukan dengan baik? Kening August berkerut ketika melihat Judika belum kembali. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Dalam hati Navin merasa tidak tenang. Ayah, tidak mungkin terjadi apa-apa. Judika adalah Master Guru peringkat ke-7, seorang Master Guru yang berada di tahap akhir, bagaimana mungkin tidak bisa mengatasi sebuah lembah pengobatan kecil? Sekarang yang saya takutkan ada orang lain yang ikut campur dan merusak tujuan keluarga King kita, lagi pula banyak klan dan keluarga Master yang mengincar lembah pengobatan. August sekarang khawatir ada orang lain yang terlibat dalam masalah ini. Jangan dilihat sekarang sebagian besar klan dan keluarga Master dari komunitas bela diri Kota Gama telah tunduk kepada keluarga King, tetapi sebenarnya mereka tidak benar-benar tunduk. Dan August mengetahuinya dengan jelas. Bisa jadi ada seseorang yang melakukan kejahatan ini secara diam-diam. Apakah perlu mengirim seseorang untuk memeriksanya? Navin bertanya. Lebih baik kita tunggu sebentar lagi, August melihat waktu dan memutuskan untuk menunggu. Pada saat bersamaan, di dalam ruang rahasia aliansi seni bela diri, terpancar keluar sebuah kekuatan yang menggetarkan langit, jika bukan karena adanya penghalang dinding ruang rahasia, kekuatan yang menakutkan ini pasti akan menimbulkan sensasi yang menggemparkan. Robin perlahan membuka matanya dan merasakan sensasi kekuatan dalam tubuhnya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, sambil menyeringai. Grandmaster Curu, ini adalah kekuatan Grandmaster Guru, sungguh luar biasa. Robin mengepalkan tinju dan matanya memancarkan seberkas sinar terang. Berjalan keluar dari ruang rahasia.
Robin langsung menuju ke aula. Wakil Ketua Robin. Melihat kemunculan Robin, mereka yang berada di dalam aliansi seni bela diri maju ke depan untuk menyambutnya. Di mana Ketua Arthur? Robin bertanya. Selama mengasingkan diri, Robin sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi di dunia seni bela diri Kota Gama. Melihat Robin bertanya tentang Arthur, semua orang menundukkan kepala, seperti hendak mengatakan sesuatu tetapi tidak jadil. Hati Robin bergetar, dia tahu telah terjadi sesuatu. Cepat katakan, di mana Ketua Arthur? Robin bertanya dengan suara keras dan tatapan dingin. Pada saat ini, seorang anggota aliansi seni bela diri maju ke depan dan memberitahu Robin semua yang telah terjadi selama ini. Robin terkejut mendengar laporannya. Ternyata August ini begitu berani ingin menundukkan seluruh aliansi seni bela diri Kota Gama, dia terlalu sombong. Aura dingin terpancar dari mata Robin. Wakil Ketua Robin, sekarang kepala keluarga King telah menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua aliansi, dan meminta semua orang mendengar perintah keluarga Kingdom. Seorang anggota aliansi seni bela diri berkala. Ketua Arthur sudah mati, jadi wajar jika saya menduduki posisi ketua aliansi. Kalian semua harus mendengar perintah saya, segera kumpulkan semua anggota aliansi seni bela diri untuk menghadiri rapai sekarang. Robin berkata dengan raut wajah dingin. Wakil Ketua Robin, sekarang August adalah seorang Grandmaster Guru dan tindakannya sangat kejam sehingga banyak klan dan keluarga master yang takut kepalanya. Seorang anggota aliansi seni bela diri berkata. Dia adalah seorang Grandmaster Guru, saya juga. Selesai berkata, aura kekuatan dari tubuh Robin segera terpancar keluar, seketika menyebabkan perubahan langit dan bumi, petir menyambar dan guntur menggelegal. Astaga, apakah ada orang yang berhasil menerobos Grandmaster Guru lagi? Itu adalah arah aliansi seni bela diri. Di dalam aliansi seni bela diri ada seseorang yang telah menerobos Grandmaster Gun. Siapakah dia? Siapa yang memiliki kemampuan ini? Banyak orang yang secara diam-diam berspekulasi. Dalam sekejap, banyak keluarga dan klan master yang mendapat panggilan dari aliansi seni bela diri, dan keluarga King juga sudah mendapat kabar. Tuan muda, sekarang banyak keluarga dan klan master yang telah pergi ke aliansi seni bela diri untuk rapai, ada yang mengatakan posisi tuan besar sebagai ketua aliansi itu tidak masuk hitungan karena ditunjuk sendiri. Seorang bawahan keluarga King yang mengikuti langkah August berkata. Mengapa bisa begitu? Siapa yang begitu berani secara terbuka menentang keluarga King? Tiba-tiba August berkata dengan marah. Saya juga tidak jelas, tetapi ada yang mengatakan di dalam aliansi seni bela diri, juga ada orang yang telah berhasil menerobos Grandmaster Guru, oleh karena banyak keluarga dan klan master dipanggil untuk rapat. Bawahan itu menggeleng kepalanya. Bab 1604, ikut meriahkan suasana. Ternyata ada orang yang telah berhasil menerobos Grandmaster Guru, walaupun dia berhasil, apa yang bisa dilakukannya? Kebetulan sekali saya akan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan saya. Sepasang mata August terlihat sangat tegas, kemudian dia membawa Navin langsung menuju ke aliansi seni bela diri. August adalah seorang Grandmaster Guru yang telah melewati badai petir, walaupun dia baru menerobosnya belum lama ini, tetapi kekuatan August sebanding dengan Grandmaster Guru peringkat ketiga. Ketika August tiba di aliansi seni bela diri bersama Navin, wajah para klan dan keluarga master yang menghadiri rapat langsung berubah drastis, seperti tikus yang bertemu dengan kucing. Ketika Robin yang duduk di kursi utama melihat kejadian ini, dia langsung mengerti selama ini August pasti telah menggunakan taktik badai petir untuk menanamkan rasa takut pada klan dan keluarga master ini. Robin, apakah semua ide untuk mengadakan rapat ini berasal darimu? August menatap Robin yang duduk di kursi utama dan bertanya dengan dingin. Tidak salah, karena ketua Arthur sudah mati, maka saya sebagai wakilnya otomatis dipromosikan menjadi ketua aliansi, jadi apa salahnya saya mengadakan rapat dengan para anggota aliansi seni bela diri? Sebaliknya, setelah membunuh ketua Arthur kamu malah menguasai aliansi seni bela diri secara semena-mena, apa kamu mengira tidak ada seorang pun dari aliansi seni bela diri yang bisa menundukkan kamu? Pandangan mata Robin terlihat tegas, dan aura kekuatan dalam tubuhnya terus melonjak naik. Dengan mengandalkan kamu, August tertawa dingin, kamu belum layak. Sambil berkata, August melancarkan sebuah tepukan yang membawa angin dahsyat yang sangat mengerikan, langsung mengarah ke tubuh Robin. Tubuh Robin langsung memancarkan sebuah aura kekuatan yang sangat hebat dan menangkis angin dahsyat yang dilancarkan August. Mereka berdua sama-sama adalah Grandmaster Guru dan mereka belum menggunakan kekuatan penuh dalam pertarungan pertama ini. August, tempat ini adalah aliansi seni bela diri, saya tidak ingin bertarung denganmu di sini, jika kamu merasa tidak puas, besok kita akan bertemu di arena bela diri. Robin berkata dengan suara keras seperti lonceng guntur. Baik. Kalau begitu sampai waktunya saya akan membiarkan seluruh komunitas seni bela diri di Kota Gama melihat bagaimana kamu mati di tangan saya. Mata August penuh dengan kepercayaan diri, dia telah melewati badai petir untuk terobosannya. Mana mungkin Robin bisa menandinginya.
Selesai berkata, August menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir, kalian dengarkan baik-baik, sekarang juga segera pergi dari sini dan saya tidak akan mempermasalahkan hal ini. Tetapi jika kalian tetap di sini, saya akan membunuh semua orang yang tinggal di sini setelah saya membunuh Robin besok. Nada bicara August begitu jelas sehingga hati semua orang yang berada dalam aula ikut bergetar. Mereka saling memandang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang adalah situasi yang memaksa mereka untuk bertaruh, jika mereka salah memilih, maka nyawa adalah taruhannya. Baik, cukup untuk hari ini, kalian semua boleh kembali dan ingat untuk datang ke arena bela diri besok dan saksikan bagaimana saya membunuh pria sombong ini. Robin melambaikan tangannya dan menyuruh semua orang untuk kembali. Kerumunan orang bubar dengan tergesa-gesa, seolah-olah baru saja mendapat pengampunan. Tetapi kali ini, Robin telah mendapat tempat di hati banyak orang, banyak dari mereka secara diam-diam berdoa agar Robin dapat membunuh August dan mengambil alih posisi ketua aliansi. Sekarang August telah dicerca banyak orang, mereka semua hanya takut terhadap kekuatannya saja. Berita pertarungan antara Robin dan August di arena bela diri, telah menggemparkan dunia seni bela diri. Banyak orang yang mendukung Robin, berharap Robin akan menang. Menarik, saya tidak menyangka mereka berdua akan bertarung, tetapi Robin ini memang cukup berbakat, dia juga telah menerobos Grandmaster Guru. Dave sedikit terkejut mendengar kabar tersebut. August ini sudah lama berada di ambang pemberontakan, dalam komunitas seni bela diri Kota Gama, banyak orang yang mengharapkan kematiannya, sepertinya nyawa August tidak akan bertahan lama lagi. Bram berkata dengan nada datar. Tuan Dave, menurut Anda di antara mereka berdua siapa yang akan menang kali ini? Steve bertanya kepada Dave. Mereka berdua adalah pemuda berbakat, yang baru saja menembus alam Grandmaster Guru belum lama ini. Jika mereka benar-benar bertarung, hidup mati masih sulit diprediksi. Siapa yang akan menang di antara mereka berdua akan sangat bergantung kepada roh spiritual di dalam diri mereka, mana yang lebih kuat, bukan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Walaupun mereka sangat berbakat, hampir tidak mungkin untuk menerobos alam Grandmaster Guru dalam waktu singkat, keduanya hanya mengandalkan roh spiritual di dalam diri mereka. Terpancar tatapan dingin dari mata Dave, tidak peduli siapa yang akan menang, saya akan ikut meriahkan suasana besok. Bab 1605, tidak mirip manusia juga tidak mirip hantu. Hari kedua. Sejak pagi, dalam arena bela diri sudah berkumpul banyak orang yang menantikan pertarungan antara Robin dan August. Hampir semua orang dari komunitas seni bela diri di Kota Gama telah hadir di sana. Sebagian besar di antara mereka berharap Robin akan menang, bagaimanapun juga aliansi seni bela diri masih lebih terkendali dibandingkan dengan kebrutalan August. Robin juga telah hadir di arena bela diri dengan membawa 5 orang jubah hitam perunggu bersamanya, dia sangat serius menanggapi pertarungan kali ini, karena pertarungan ini akan mengukuhkan dirinya dalam komunitas seni bela diri di Kota Gama. Ini adalah kesempatan yang sangat langka dan Robin akan berusaha sekuat tenaga menampilkan sisi terbaiknya. August juga telah tiba di arena bela diri dengan membawa beberapa ahli dari keluarga King. Kehadiran August seketika membungkam arena bela diri yang sebelumnya ramai dengan aktivitas. Banyak dari mereka yang ketakutan setelah melihat kedatangan August. Melihat sikap orang banyak yang takut terhadap dirinya, August menyeringai, dia paling suka melihat tarapan ketakutan dari orang banyak terhadap dirinya. August adalah penjahat besar, hari ini August harus dibunuh. Tiba-tiba terdengar sebuah suara melengking di tengah-tengah kerumunan orang. Semua mata menatap ke arah datangnya suara, dan orang yang barusan berteriak, semula berpikir akan melarikan diri setelah meneriakkan kata-kata itu. Sayang sekali dia tidak berhasil melarikan diri karena sudah dikhianati oleh tatapan orang banyak. Dia adalah seorang anak kecil berusia belasan tahun, dengan wajah kekanak-kanakan yang masih utuh. Mencari mati. Mata August menyipit dan menatap dingin ke arahnya dengan aura membunuh yang membludak. Di depan begitu banyak orang, bocah ini berani memprovokasi keagungannya, hal ini mana mungkin bisa ditoleransi August. Sambil berkata, August mengangkat tangannya dan sebuah energi ki yang kuat segera menekan ke arah bocah belasan tahun itu. Semua orang segera merasakan datangnya sebuah kekuatan dan mereka mulai menghindarnya, sementara wajah anak itu terlihat ketakutan dan panik. Namun tepat setelah energi ki yang kuat mencapai anak itu, energi im telah dihalang oleh sebuah energi lain. August, dia hanya seorang anak kecil juga kamu serang, pria macam apa kamu? Pada saat ini, dengan perlahan terlihat Mia melangkah maju ke depan. Sebenarnya waskita tidak mengizinkan Mia keluar dari keluarga Zefri, tetapi hari ini adalah hari pertarungan antara Robin dan August, Mia benar-benar tidak bisa mengendalikan rasa ingin ahunya sehingga dia diam-diam keluar rumah. Dia ingin melihat pertarungan seperti apa yang akan terjadi di antara dua orang Grandmaster Guru. Mia sangat berbakat dan dia selalu berharap suatu hari dirinya dapat menerobos Grandmaster Guru. Melihat Mia yang melangkah maju, wajah August yang semula maram langsung menjadi tersenyum. Rupanya Nona Mia, sudah lama tidak melihatmu, kamu kelihatan semakin cantik. Terlibat senyum licik di mata August.
Dulu August sangat menyukai Mia, hanya sayang saat itu meskipun berbakat, August masih belum sehebat sekarang. Kekuatannya belum setinggi Mia, jadi dia tidak berani menyatakan cintanya. Akan tetapi saat ini sudah berbeda, August adalah satu-satunya orang tersanjung di komunitas seni bela diri Kota Gama, dan August sangat bangga sekali dengan statusnya sekarang. Mia memandang August dengan tatapan benci. Tetapi August tidak menyadarinya, dia malah maju ke depan dan semakin mendekati Min. Gadis berbakat nomor satu di dunia seni bela diri Kota Gama, saya rasa hanya Nona Mia yang layak bersanding dengan saya. Tahukah kamu mengapa saya tidak pernah bertindak terhadap keluarga Zefri selama ini? Itu karena kamu. Asteris kecantikan Nona Mia selalu membuat saya terpesona. Sambil berkata, August maju ke depan dan menggandeng tangan Mia di depan semua orang. Raut wajah Mia langsung berubah dan dia mundur 2 langkah ke belakang. August, lihat tampangmu sekarang ini, tidak mirip manusia juga tidak mirip hantu, apakah kamu masih pantas menyukai saya? Saya muak melihat nih, jangan pernah mendekati saya lagi. Mia mengejek August tanpa basa-basi. Kata-kata Mia membuat senyum di wajah August menghilang dalam sekejap. Kamu sedang mencari kematian. Raut wajah August langsung berubah seketika. Barusan dia masih mengatakan menyukai Mia, tetapi sekarang matanya penuh dengan nafsu membunuh, dia ingin sekali menamparkan Mia hingga mati. Bab 1606, Kesenjangan. Raut wajah Mia langsung berubah, dia tahu dirinya bukan lawan August. Master Guru dan Grandmaster Guru, mempunyai perbedaan yang sangat besar dalam hal kekuatan. Pada saat August hendak menyerang Mia, sebuah energi ki yang maha besar menerobos masuk dan langsung menyelimuti tubuh August. Kamu seorang pria tetapi berani turun tangan terhadap wanita dan anak kecil, kamu sungguh tidak tahu malu. Sambil berkata, tubuh Robin melompat ke atas, kemudian mendarat dengan mantap di samping Mia. Nona Mia, jangan takut, saya berada di sini, tidak ada yang bisa melukaimu. Robin berkata kepada Mia dengan cara yang sangat sopan. Mia melihat tatapan Robin juga penuh dengan kebencian, dia tidak berkata apa-apa lagi, langsung berpaling dan berjalan menuju kerumunan orang. Robin, jangan sok jagoan, ingin bertindak menjadi pahlawan yang menyelamatkan si cantik. Tidakkah kamu melihat dia sama sekali tidak menghiraukanmu, kamu sama sekali bukan siapa-siapa. August berkata dengan wajah penuh ejekan. Kamu dan saya sama saja, tetapi saya lebih berotak darimu, hanya orang tidak berotak sepertimu yang akan melawan aliansi seni bela diri dan berpikir tidak akan terkalahkan karena kamu adalah seorang Grandmaster Guru. Ini sungguh sebuah lelucon besar, dunia ini begitu besar, kamu hanya seorang Grandmaster Guru, apa yang kamu andalkan? Sungguh manusia yang tidak peka. Robin adalah orang yang menyaksikan langsung pertemuan anggota senior dari aliansi seni bela diri, tidak usah disebutkan kekuatan maha kuasa itu, hanya kekuatan jubah hitam perak serta jubah hitam emas sudah lebih hebat beberapa puluh kali lipat daripada jubah hitam perunggu. Mungkin saja di antara jubah hitam perak dan jubah hitam perunggu juga ada Grandmaster Guru, hanya saja mereka tidak ingin menunjukkan muka. Saya pikir orang yang tidak peka adalah kamu, baru saja bergabung dengan Grandmaster Guru, apakah kamu pikir kemampuanmu sanggup melawan saya? Meskipun kamu dan saya sama-sama adalah Grandmaster Guru yang baru dipromosikan, tetapi kemampuanmu lebih rendah dari saya, dengan sebelah tangan saja saya bisa mengalahkanmu. August mendengus dingin, tatapannya penuh dengan penghinaan. Dia adalah seorang Grandmaster Guru yang telah melewati badai petir, tidak seperti Robin, Robin jelas bukan tandingannya. Hahaha, kamu benar-benar pandai membual, kamu ingin mengalahkan saya dengan 2 tangan, tetapi sayang kamu tidak memilikinya bukan? Salah satu tanganmu telah dipotong oleh Dev dan kamu dalam kondisi seperti ini masih berani bersikap sombong. Robin tertawa terbahak-bahak, hal ini membuat wajah August terlihat semakin tegang. Dan pada saat ini, di sebuah sudut Dev sedang menatap Robin dan August dengan tatapan tajam. Dan di samping Dev, Thomas, Wenny dan Ellie sedang duduk. Dev melakukan penyamaran sederhana agar tidak dikenali orang. Kak Dev, menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Saat ini Thomas bertanya dengan suara pelan. Dev tidak mengatakan apapun tetapi matanya memancarkan kilatan cahaya. Dev tidak bisa menggunakan kesadaran spiritual untuk menyelidiki, karena begitu dia menggerakkan kesadaran spiritualnya, ia yakin Robin dan August akan segera merasakan kehadirannya. Setelah beberapa saat, Dev berkata, August akan menang. Mengapa? Thomas bertanya dengan rasa ingin tahu yang sangat kental. Tidak perlu banyak bertanya, amati saja dengan seksama. Selesai berkata dia tidak berbicara lagi. Saat ini di atas arena bela diri, Robin dan August sudah bersiap-siap untuk bertarung. Robin, walaupun kita sama-sama sebagai Grandmaster Guru yang baru dipromosikan, hari ini saya akan menunjukkan kepadamu di mana kesenjangan di antara kita. Selesai berkata, aura di tubuh August langsung meledak, diikuti sebuah lompatan, seberkas energi ki yang menakutkan langsung menekan ke arah Robin. Inikah kekuatan seorang Grandmaster Guru? Banyak orang yang tercengang merasakan aura kekuatan yang memancar dari tubuh August.
Robin berusaha sekuat tenaga menghadapi serangan August, dalam sekejap dia meledakkan aura terkuat di dalam tubuhnya. Dua aura kekuatan saling bertabrakan satu sama lain dan dunia seketika berubah warna. Terdengar ledakan nyaring yang menggelegar, seluruh bumi ikut bergetar. Dua orang Grandmaster Guru saling bertarung, pemandangan seperti ini tidak sembarang orang berkesempatan untuk menyaksikannya. Bam! Bintang-bintang di langit ikut bergetar, jalan raya bergemuruh. Bab 1607, menghalalkan segala cara. Robin dan August melancarkan berbagai macam mantra yang sangat ans, beberapa di antaranya bahkan tidak pernah terdengar dan tidak pernah dilihat. Ini semua adalah keahlian masing-masing roh spiritual di dalam diri mereka. August, dengan kemampuan seperti ini kamu juga berani menyombongkan diri. Robin berteriak, diikuti tubuhnya yang tiba-tiba menghilang di tengah udara, seolah-olah menjadi manusia tembus pandang. Kemudian August merasakan tubuhnya dipukul dengan keras hingga bergetar. Setelah memukul dengan keras, Robin muncul dengan wujud aslinya tetapi wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Serangan tadi adalah serangan terkuatnya, tetapi hanya mampu membuat August bergetar sedikit. Saat ini raut wajah Robin terlihat sangat muram. Orang-orang sekitar yang menyaksikan kejadian ini, hanya bisa menahan napas dan merasa tegang. Banyak di antara mereka yang mengharapkan kemenangan Robin, tetapi melihat situasi sekarang sepertinya Robin akan kalah. Haha, tubuh saya yang telah mengalami badai petir ini bukan sesuatu yang bisa kamu sakiti. August tertawa terbahak-bahak kemudian sekeliling tubuhnya langsung dibungkus oleh kegelapan dan energi kegelapan itu berubah menjadi sebuah tangan besar surgawi. Dan tangan besar ini dengan ganas menamparkan ke arah Robin. Lari, cepat lari. Pada saat ini, dalam benak Robin seperti ada sebuah suara parau yang mendesaknya untuk melarikan diri. Sementara Robin dalam keadaan linglung, tangan besar surgawi telah menamparnya dengan dahsyat. Bam! Seketika seluruh tubuh Robin jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Setelah pukulan itu, August tidak berhenti menyerang, tetapi terus memukul tubuh Robin dengan cahaya terang yang memancar dari tangannya. Saat ini sulit bagi Robin untuk bisa bangkit kembali. Semua orang tercengang menyaksikan hasil pertarungan ini, penentuan menang kalah dari pertarungan dua orang Grandmaster Guru ini berlangsung terlalu cepat. Tuan muda sangat luar biasa, Tuan muda sangat luar biasa. Orang-orang dari keluarga King yang menyaksikan kejadian ini langsung berteriak dengan suara nyaring. Ah! Tiba-tiba Robin meledak dan berteriak dengan marah. Setelah itu terlihat sebuah bayangan hitam muncul dari dalam tubuhnya, bayangan hitam itu tidak terlihat jelas, langsung menyebar di tengah-tengah kabut hitam, bahkan tidak bisa dikenali apakah dia adalah seorang pria atau wanita. Ini akan memaksa senior untuk turun tangan. Bayangan hitam itu berteriak, diikuti tubuh Robin yang tiba-tiba berdiri tegak. Bayangan hitam lalu menempel di punggung Robin, dari kejauhan tampak seolah-olah Robin sedang menggendong seseorang di punggungnya. Saat ini, kekuatan Robin mulai meledak, sepasang matanya memancarkan sinar berwarna merah. Bahkan roh spiritual pun akan ikut bertarung, tetapi semua ini tidak ada gunanya, hari ini akan menjadi hari kematianmu. August berkata tanpa peduli saat melihat penampilan aneh Robin. Swoosh! Begitu August selesai berbicara, dia baru menyadari ternyata Robin telah sampai di depannya, dan langsung menghantamkan tinjunya ke tubuh August. Tubuh August bergetar dan dia mundur beberapa langkah ke belakang. Saat ini terlihat harapan di mata Robin, dan orang banyak juga sedang mengepalkan tinju, dan mulai memberi semangat kepada Robin. Bam bam bam. Mengambil kesempatan ini Robin langsung menghantamkan beberapa pukulan secara berturut-turut, sehingga memaksa August untuk mundur beberapa langkah ke belakang. Roh spiritual ini sangat kuat, sekarang sepertinya saya juga akan mencari roh spiritual yang melekat di dalam diri saya. Kalau begitu bukankah kamu akan berubah menjadi boneka? Dengan begitu kamu tidak akan memiliki privasi lagi sama sekali. Apa gunanya privasi? Yang saya inginkan adalah kekuatan, sekarang juga saya berdoa semoga roh spiritual yang menyukai tubuh saya. Sekarang jika ada bantuan roh spiritual, kemajuan kultivasi akan 2 kali lebih cepat. Banyak orang yang menyaksikan Robin yang sudah tidak berdaya waktu bertarung seketika berbalik kondisinya setelah roh spiritual keluar dari tubuhnya, hal ini membuat banyak orang berharap tubuh mereka juga memiliki roh spiritual. Dave mendengar bisikan orang-orang di sekitarnya dan tahu jika dunia seni bela diri terus seperti ini, akhirnya akan tamat. Ketika orang-orang menghalalkan segala cara untuk mengejar kekuasaan, maka mereka pasti tidak akan bisa berjalan jauh. Bab 1608, melarikan diri. Kak Dave, kekuatan Robin ini sepertinya sedang meledak dengan hebat, kelihatannya August sudah mulai kewalahan? Thomas bertanya kepada Dave. Tidak usah terburu-buru, amati saja dengan seksama, Robin itu mungkin sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri, jangan lihat dia sekarang begitu arogan dan terus menyerang, sambil menyerang dia mencari kesempatan untuk melarikan diri. Karena jika pertarungan berlanjut terus, Robin pasti akan kalah, dan dia sendiri juga menyadari hal ini, itulah sebabnya mengapa dia mati-matian mencoba menyerang, untuk memberi ilusi palsu kepada August, ketika August lengah, dia akan melarikan diri.
Dave memberikan penjelasan secara rinci kepada Thomas. Ada yang tidak begitu dipahami Thomas, sehingga dia hanya bisa terus mengamati pertarungan. Pada saat ini, Robin semakin bertarung semakin gagah, dia terus-menerus menyerang August, keadaan August semakin terdesak dan hanya bisa menyambut serangan lawan. Melihat kekuatan Robin yang semakin lama semakin bertambah dan hampir memenangkan pertarungan, banyak orang mulai berteriak dengan penuh semangat. Ketua Robin sangat perkasa, bunuh saja August itu, bunuh dia. Jangan biarkan August mati dengan begitu mudah, seharusnya dia dikuliti dan dipotong uratnya. Beberapa orang bersorak-sorai dan memberi semangat untuk Robin. Dave melihat ke arah orang-orang yang berteriak itu sambil menggelengkan kepalanya, dia tahu setelah August menang nanti, berdasarkan karakternya, orang-orang yang berteriak itu pasti akan ketimpa sial. Bam! Terdengar sebuah ledakan keras, sekali lagi August terpukul mundur. Pada saat August terpukul mundur, kali ini bukannya mengambil kesempatan untuk menyerang secara beruntun, Robin malah melompat dan melarikan diri keluar arena bela diri. Semua orang tercengang melihat Robin yang tiba-tiba melarikan diri, masing-masing terpaku di tempat seperti boneka. Siapapun tidak menyangka Robin yang sudah berada di atas angin, tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Ini tidak masuk akal secara ilmiah. Bahkan Thomas juga terkejut sampai mulutnya menganga lebar, kemudian dia menoleh ke arah Dave dan memandangnya dengan penuh kekaguman. Karena apa yang dikatakan Dave memang benar dan Thomas sangat terkesan. Hahaha, untung saja dia tahu diri, jika dia tidak berlari secepat itu, saya pasti sudah mengambil nyawanya. August tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengejarnya karena August tidak pernah berpikir untuk membunuh Robin, yang dia butuhkan adalah menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Robin melarikan diri, dan August menang. Pertarungan antara dua orang Grandmaster Guru ini berakhir dengan cara yang lucu. Sebagai seorang Grandmaster Guru, ternyata Robin sama sekali tidak menjaga martabatnya, dia berani berbalik dan melarikan diri di depan begitu banyak orang. Bukankah ini sama dengan membodohi orang banyak? Tetapi hanya sedikit orang yang tahu, bagi Robin martabat tidak ada artinya sama sekali. Robin melarikan diri dan beberapa orang yang barusan berteriak hendak membunuh August kini terpaku seperti orang bodoh, wajah mereka pucat dan tubuh terus-menerus gemetar. Siapa yang barusan berteriak hendak membunuh saya? Sekarang tunjukkan muka kalian. August berteriak keras dan seberkas aura menakutkan segera memenuhi udara. Bro. Seketika itu juga ada satu orang yang ketakutan sampai muntah darah dan meninggal dunia. Sisanya beberapa orang berturut-turut jatuh berlutut di lantai. Ampun Tuan Muda August, ampun Tuan Muda August, kami bersedia mengikuti Tuan Muda August selamanya. Beberapa orang itu bersujud kepada August dengan raut wajah putus asa. Tetapi August tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun, tiba-tiba dia mengibaskan tangannya. Dengan keras, beberapa orang yang sedang berlutut seketika pecah kepalanya dan berubah menjadi setumpuk daging cincang. Semua orang terdiam melihat adegan kejam yang dilakukan August. Tetapi mata August saat ini tertuju pada suatu tempat di tengah kerumunan. Di tempat ini, terlihat anak remaja yang berteriak tadi masih berada di sana dan belum pergi. Maksud August sangat jelas, dia tidak akan membiarkan anak yang telah menyinggung perasaannya ini tetap hidup. August, mengapa kamu mengincar seorang anak kecil? Dia hanya salah mengucapkan sepatah kata saja. Saat ini Mia berkata sambil menghadang di depan anak itu. Kamu ingin menyelamatkan dia? Mata August sedikit menyipit. Jika kamu ingin menyelamatkan dia, maka kamu harus patuh kepada saya. Sekarang lepaskan pakaianmu dan saya akan mengampuni nyawa anak ini. Seketika wajah Mia memerah karena marah mendengar perkataannya. Bajingan, kamu benar-benar binatang. Bab 1609, sungguh menyebalkan. Binatang, August menyeringai, saya memang seekor binatang, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu tidak mau melepas pakaianmu, maka jangan salahkan saya. August mengibaskan telapak tangannya, dan sebuah kekuatan hisap yang maha besar langsung menyedot anak itu ke dalam tangannya. Sekarang anak remaja itu sudah berada di bawah kendali August, wajahnya terlihat pucat dan air matanya mengalir dengan deras. Kakak selamatkan saya, kakak selamatkan saya. Anak itu menangis sambil memohon kepada Mia untuk menyelamatkannya. Saat ini Mia juga sedang panik, mana mungkin dia bersedia melepas pakaiannya di depan umum. Ratusan orang yang berada di sekitar sana, semua hanya menonton, tidak ada satupun dari mereka yang bersedia membantunya. Banyak suara sorakan yang berasal dari kerumunan, mendesak Mia untuk melepaskan pakaiannya, bagaimanapun juga ini adalah pertunjukan tari telanjang gratis dan orang-orang suka melihatnya. Apalagi Mia adalah wanita cantik terkenal dari kota Gama. Tidak jadi melepaskan pakaianmu? Tangan August sedikit mengerahkan tenaga dan anak itu seketika tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mia menatap wajah anak itu yang memerah, mata terbuka lebar dan melotot, dalam hatinya merasa tidak nyaman sekaligus cemas. Kedua tinjunya mengepal erat, dia menggigit bibirnya erat-erat, tampak tidak berdaya. Cepat lepaskan, menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat.
Melepaskan pakaian hanya masalah sepele, tutup matamu dan berpura-pura tidak ada orang di sekitarmu. Cepat, cepat, jangan membuang-buang waktu lagi. Banyak orang mulai mendesak Mia. Air mata Mia mulai mengalir keluar, dia adalah seorang gadis dan sekarang dia harus menanggung semua penghinaan ini. Mia mulai menyesal karena tidak mendengar pesan ayahnya, jika dia tidak menyelinap keluar, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Sekarang melihat anak kecil yang hampir mati, Mia berada dalam dilema. Kak Dev, orang-orang dari klan dan keluarga seni bela diri benar-benar keparat? Mereka tidak mau membantu, malah sengaja bersorak. Paru-paru Thomas hampir meledak saat mendengar orang-orang mendesak Mia untuk menanggalkan pakaiannya. Dunia seni bela diri, sungguh menyebalkan. Dev berkata dengan nada datar. Dan pada saat ini, setelah melalui perjuangan mental yang berat, Mia mulai melepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya. Perlahan-lahan, dia membuka kancing pertama di tubuhnya. Melihat Mia mulai melepaskan pakaiannya, semua orang langsung terdiam, bernafas terengah-engah dan menatap dengan mata terbelalak. Sebagai tuan muda keluarga King, kamu benar-benar tidak tahu malu berani mengambil nyawa seorang anak kecil untuk mengancam seorang gadis melepaskan pakaiannya. Setelah terdengar teriakan keras, diikuti hembusan angin yang tajam dan menakutkan mengarah ke tubuh August. Hembusan angin menghantam lengan August, seketika membuatnya melepaskan anak kecil yang berada di tangannya. Siapa? August sangat terkejut karena tidak menyangka ada seorang ahli berilmu tinggi yang bersembunyi di tempat itu. Saat ini, Dev bangkit secara perlahan kemudian melangkah keluar, tubuhnya seketika melayang ke atas arena bela diri, empat mata saling memandang. Dev. Ketika melihat orang itu ternyata adalah Dev, pandangan August dipenuhi dengan kemarahan dan giginya terkatup erat-erat. Selama ini dia senantiasa mencari Dev dan khawatir tidak dapat menemukannya, tidak disangka sekarang malah Dev sendiri akan datang menghadapnya. Semua orang juga terkejut dengan kemunculan Dev, karena kabarnya dia telah menghilang selama berbulan-bulan, sekarang tiba-tiba muncul, membuat banyak orang merasa terkejut. Terutama Mia, yang tiba-tiba merasa tenang dan aman saat melihat kemunculan Dev. Dev, kapan kamu sampai di sini? Mia bertanya sambil menatap Dev. Dari awal saya sudah berada di sini. Dev tersenyum, bawa anak ini turun. Mia mengangguk dan membawa anak itu turun dari arena. Pada saat ini, Wenny yang sedang memandang situasi di atas panggung, melihat Dev tersenyum kepada Mia, dia langsung berkata kepada Ellie yang berada di sampingnya, Kak Ellie, mungkinkah Kak Dev menaksir wanita itu? Saya khawatir kelompok kalian akan bertambah lagi seorang saudara perempuan. Jangan sembarangan berbicara, Kak Dev bukan orang seperti itu, dia sudah mempunyai Kak Ellie dan Kak Yuki, tidak mungkin dia mencari wanita lain lagi. Thomas yang berada di samping segera membela Dev. Bab 1610, tidak keberatan. Kak Dev tidak mencari wanita, tetapi wanita yang mencarinya. Saya melihat ada yang tidak beres saat Mia menatap Kak Dev. Wenny berkata sambil cemberut. Jangan sembarangan menebak tanpa dasar, Dev adalah naga di antara manusia, walaupun dia memiliki beberapa wanita lagi, itu juga lumrah, saya tidak akan keberatan. Ellie berkata sambil tersenyum, sepertinya dia benar-benar tidak peduli. Melihat Ellie berbicara seperti itu, baik Wenny maupun Thomas tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di atas arena bela diri, Dev berdiri saling berhadapan dengan August. Aura di tubuh kedua pria itu semakin melonjak naik, pandangan mata mereka penuh dengan semangat berjuang dan niat untuk membunuh. Dev, hari ini akan menjadi pertarungan darah di antara kita, saya tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk hidup. August berkata dengan penuh percaya diri. Apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkan saya? Dev bertanya dengan nada datar. Hahaha, kamu baru berada di tingkat puncak Master Guru. Mana mungkin kamu merupakan tandingan saya yang sudah menerobos Grandmaster Guru? Apakah kamu tidak melihat Robin, Grandmaster Guru yang baru dipromosikan itu dipukul oleh saya sampai melarikan diri? Kamu sebagai seorang Master Guru tingkat puncak juga berani menantang saya, terus terang saya sangat mengagumi keberanianmu. August berkata sambil tersenyum lebar. Benarkah begitu? Dev mendengus dingin, saya hanya membutuhkan kekuatan Master Guru tingkat puncak untuk mengalahkanmu. Apakah kamu lupa bahwa saya bisa bertarung lintas tingkat? Dulu kamu tidak bisa mengalahkan saya, sekarang juga sama. Dalam pandangan saya, kamu adalah seorang pecundang yang mengandalkan roh spiritual untuk mencapai kemajuan kultivasi. Tanpa roh spiritual, kamu tidak ada apa-apanya, siapa saja yang ada di sini dapat membunuhmu dengan mudah. Kata-kata Dev sangat menyakiti hati August. Dev, kamu mencari kematian. August meraung, aura tubuhnya mulai meledak, sebuah tangan besar surgawi berwarna hitam mulai terbentuk di tengah udara, kemudian menamparkan ke arah Dev dengan kejam. Mata Dev terbuka lebar, diikuti cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar dari atas jarinya, lalu dia mengayunkan tinjunya. Sebuah pilar cahaya melesat ke angkasa dan menghantam tangan besar surgawi itu. Bam! Setelah suara hantaman yang keras, di bawah serangan Dev tangan besar surgawi hancur dan berubah menjadi kabut hitam lalu menghilang.
August mengerutkan keningnya dan wajahnya terlihat muram. Sedangkan Dev sama sekali tidak bergerak, tatapan matanya sangat dingin. Sejak pertemuan pertama, August sudah dapat merasakan meskipun Dev hanya berada di puncak Master Guru tetapi kekuatannya tidak kalah dari Robin. Melihat penampilan Dev yang tenang dan hambar, mata August membara oleh amarah. Tangannya mengepal dengan erat, dan aura Grandmaster Guru dalam tubuhnya terus membludak. Sebuah aliran energi Ki menekan ke arah Dev dan menyelimuti dirinya. Dev menyeringai dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, di bawah pancaran cahaya emas, energi Ki yang menyelimuti tubuhnya seketika lenyap tak berbekas. Sebagai seorang Master Guru yang sudah mencapai tingkat puncak, kekuatan yang kamu tunjukkan dapat menyaingi kekuatan seorang Grandmaster Guru yang baru dipromosikan, tampaknya kamu memang sangat berbakat. Tetapi sayang sekali, kamu bertemu dengan saya hari ini. Meskipun saya baru dipromosikan sebagai Grandmaster Guru, tetapi saya adalah orang pertama yang berhasil melewati badai petir di tingkat Grandmaster Guru. Sekarang kekuatan saya sebanding dengan Grandmaster Guru tingkat ketiga, jadi kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menang melawan saya. August berkata dengan suara dingin sambil menyipitkan matanya. Benarkah begitu? Kalau tidak dicoba bagaimana kamu tahu saya tidak memiliki kesempatan untuk menang? Meskipun kekuatanmu sebanding dengan Grandmaster Guru tingkat ketiga, tetapi sayang sekali kamu kehilangan sebuah lengan, itulah kekuranganmu. Dev tertawa dingin, pandangan matanya seperti sedang melecehkan. Komentarnya ini benar-benar membuat August marah, lengannya dipotong oleh Dev, dan sekarang Dev mempunyai keberanian untuk menyinggungnya. Dev, jangan berpikir dirimu sangat hebat, jangan lupa kalau ibumu dan teman wanitamu sekarang berada di tanganku, kamu bahkan tidak bisa melindungi orang-orang terdekatmu, berani membual di depan saya. August memelototi Dev dengan ekspresi yang provokatif. Bersambung.